Kalian memiliki gejala-gejala anak-anak yang akan gagap. Jangan sampai bicara kalau misalkan bicara aja nggak bener. Sakit hati banget nggak bahwa ini dikatakan sama anak kecil? Iblis. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Selamat datang kembali di Historytelling, dimana kita membahas kasus-kasus dalam sejarah. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan episodenya, pastiin kalian udah subscribe. Season ini kita membahas sesuatu yang gila banget. Historytelling, eksperimen paling mengerikan di sejarah, The Monster Study. Studi monster. Eksperimen psikologi penuh kontroversi yang melibatkan 22 anak yatim. The Monster Study adalah sebuah eksperimen psikologi yang dilakukan di tahun 1939 bertujuan untuk memahami penyebab dari gagap, stuttering. Kenapa eksperimen yang satu ini sampai mendapatkan julukan The Monster Study atau studi monster dan menjadi eksperimen yang super kontroversial? Langsung aja kita bahas. Jadi guys, seperti yang kita tahu, dari kecil nih, kita semua tuh memiliki tahap pertumbuhan dan perkembangan yang beda-beda. Ada yang bisa cepat berdiri, jalan, berlari. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada juga anak-anak yang lebih cepat ngomong, beberapa bulan udah bisa manggil mama, papa. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada juga bahkan anak-anak yang memiliki gangguan bicara, seperti gagap membuat mereka pengucapannya lebih terbata-bata, berulang, atau tertahan. Dan ada yang permasalahannya berhubungan sama pelafalan, tapi ada juga yang berhubungan sama emosional atau sosial. Nah, di awal abad ke-20-an, gagap itu dianggap sebagai gangguan bicara yang misterius. Gak ada yang tahu guys pada zaman itu apa sebenarnya penyebab dari orang-orang atau anak-anak yang gagap. Nah, gara-gara hal itu, banyak banget universitas di Amerika Serikat yang berusaha untuk membuat sebuah ilmu jurusan nih khusus untuk fokus ke masalah wicara atau patologi wicara. Suatu hari nih, di saat-saat itu, di tahun 1926, ada seorang anak petani berusia 20 tahun bernama Wendell Johnson yang sekolah di University of Iowa untuk kuliah jurusan bahasa Inggris. Dan di kampusnya itu ada jurusan-jurusan lain, salah satunya adalah psikologi. Dan si Wendell ini ngeliat kok teman-temannya yang jurusan psikologi sedang melakukan eksperimen yang beda-beda. Dia mikir, menarik banget nih ilmu psikologi. Terus si Wendell ini bertekad guys, nanti selesai dia S1, jurusan bahasa Inggrisnya selesai, dia mau lanjutin sekolah untuk belajar psikologi. Jadi S2-nya nanti dalam ilmu psikologi. Selain karena ngeliat temen-temennya yang jurusan psikologi melakukan eksperimen yang berbeda-beda, ketertarikannya ternyata juga datang dari masalah personal. Ternyata si Wendell dari kecil sampai umur 5-6 tahun bisa berbicara dengan lancar, tapi setelah itu dia mulai mendapatkan komplain. Sampai gurunya di sekolah itu datengin orang tuanya dan bilang bahwa Wendell ini gagap guys. Ucapannya mulai terbata-bata, suaranya menjadi ragu-ragu. Wendell bahkan bilang kalau dia tuh secara sadar mengulang-ulang katanya. Dan gagapnya ini yang bermula di usia 5 tahun 6 tahun, ternyata berlanjut sampai Wendell dewasa. Makanya tuh pas dia kuliah, dia ngelihat anak-anak psikologi banyak melakukan eksperimen, dia tertarik untuk jadi ahli patologi wicara. Untuk mengetahui juga fenomena yang dia alami selama ini dan membantu anak-anak lain dan juga dirinya sendiri. Setelah bergabung akhirnya jadi mahasiswa S2 psikologi, Wendell kaget guys, ternyata satu kelas. Dia bukan satu-satunya orang yang gagap. Di lingkupnya aja ada sekitar 30 orang. Jadi mengonfirmasi ya bahwa pada zaman itu, gagap itu adalah sebuah fenomena misterius sampai banyak banget orang yang gagap tertarik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya salah. Nah, selama pembelajarannya di psikologi, profesor utama menjelaskan sama Wendell dan kelasnya bahwa gangguan gagap itu berasal dari sinyal otak yang salah arah. Nah, definisi ini tidak membuat Wendell puas guys. Dia nggak ngerasa itu bener. Dia bahkan yakin bahwa penyebab dari gagap itu bukanlah sinyal otak yang salah arah. Karena dari pengalamannya sendiri, it just doesn't make sense. Wendell bahkan akhirnya memiliki teorinya sendiri yang bernama Diagnosogenic Theory, yang percaya bahwa gagap tidak dimulai di mulut anak, tetapi di telinga orang tuanya. Teori ini basically menjelaskan bahwa gangguan gagap itu tidak muncul karena otak atau faktor biologis, tapi karena perilaku yang dipelajari. Dan itu muncul akibat kritik atau tekanan dari orang tua atau lingkungan terhadap cara si anak ini berbicara. Basically teorinya Wendell ini percaya bahwa anak-anak menjadi gagap kalau mereka tuh takut ngomong karena adanya kritik-kritik negatif.
Dan gagap itu akan seiring berkurang jika mereka diperlakukan secara positif atau sering mendapatkan afirmasi dan pujian-pujian dari lingkungannya. Dan yang paling penting, teorinya Wendell ini percaya bahwa kalau gagap itu adalah perilaku yang bisa dipelajari, maka perilaku itu juga bisa dihilangkan. Wendell yang sudah selesai sama studinya, semakin tertarik dengan bidangnya, masih ada di University of Iowa, tapi sebagai dosen. Keren ya, dia sudah memupuk teorinya ini bertahun-tahun, dan di 1938, dia merencanakan sebuah penelitian untuk membuktikan teorinya tersebut. Dibantu sama seorang murid pasca sarjana psikologi klinisnya, Mary Tudor, mereka melakukan sebuah eksperimen. Inilah sayangnya yang di kemudian hari mendapatkan julukan The Monster Study. Memang apa yang dilakukan dalam eksperimen ini? Januari 1939, Wendell sama Mary memulai eksperimen mereka. Tentunya guys, untuk menjalankan sebuah eksperimen mereka kan butuh orang-orang dong, subjek dari eksperimennya. Dan mereka merasa bahwa subjek yang dibutuhkan adalah anak-anak. Dicarilah anak-anak yang mau ikut eksperimen, dan mereka mendapatkan 22 anak yatim piatu dari Iowa Soldiers Orphans Home di Davenport, Iowa, yang pantai asuhannya membiarkan mereka untuk menjadi bagian dari eksperimen ini. Nah, yang sedikit gila adalah Wendell sama Mary itu bilang sama pihak panti asuhan bahwa yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah eksperimen guys, tapi lebih ke bantuan terapi wicara. Jadi pihak panti asuhan menganggapnya itu sebagai bantuan gitu guys, untuk anak-anak panti. Tanpa mereka tahu, alasan Wendell sama Mary memilih anak-anak dari panti asuhan adalah karena mereka ngerasa anak-anak panti itu adalah subjek ideal karena mereka tidak memiliki orang tua yang akan bisa memprotes prosedur penelitian. Wendell sama Mary milih 22 anak yatim usia 5-15 tahun, 10 diantaranya adalah anak gagap. Ke-22 anak itu kemudian dinilai kemampuan bicaranya melalui tes pidato. Dengan skala 1 dianggap sangat gagap dan skala 5 dianggap lancar berbicara. Nah, 10 anak yang memang memiliki gangguan gagap kemudian dibagi lagi jadi 2 kelompok. 5 masuk ke dalam kelompok eksperimen 1A dan 5 masuk ke kelompok 1B. Kelompok eksperimen 1A, anak-anaknya akan diberikan pujian, afirmasi positif, dukungan, dan hal-hal baik yang dipercaya teorinya akan menguatkan kelancaran berbicara mereka. Sementara kelompok 1B ini akan kerap diberikan kritik negatif, nggak dikasih afirmasi, nggak dipuji, bahkan akan sedikit dipermainkan emosinya. Kalau mereka nunjukin tanda-tanda akan gagap, mereka harus berbicara hati-hati. Nah, sisanya kan ada 12 anak yang tidak gagap. 12 anak ini pun dibagi jadi 2 kelompok, kelompok 2A dan kelompok 2B. Yang B diperlakukan secara positif, diberi pujian bahwa cara mereka bagus, afirmasi, dukungan, dan lain-lain. Sementara kelompok 2A itu akan diberitahu bahwa cara ngomong mereka kurang baik, tidak normal, harus diperbaiki, dan sebagainya. Gila nggak? Selama penelitian ini berlangsung setiap beberapa minggu sekali, Mary Tudor akan mengunjungi 22 anak ini dan melakukan tugasnya di mana dia akan berbicara sama setiap anak secara individual selama 45 menit dengan template-template tadi. Anak-anak di kelompok 1 ada 2B dipuji-puji, dibilangin kalian tuh pasti bisa mengatasi gagap dan kalian akan berbicara jauh lebih baik setelah ini. Jangan pedulikan orang ngomong apa. Semua orang itu sebenarnya udah tahu bahwa ini cumanlah sebuah fase. Nanti habis ini pasti kalian lebih hebat. Sementara anak-anak di kelompok 1B dan 2A selama 45 menit bakal dikoreksi terus-menerus, di point out itu kamu barusan gagap ya, coba perbaiki lagi ngomongnya. Dibilangin juga staf menyimpulkan bahwa kalian punya banyak masalah ya sama cara ngomong kalian. Kalian memiliki gejala-gejala anak-anak yang akan gagap. Coba deh kalian menghentikan diri kalian sendiri kalau misalkan ngomong. Jadi daripada gagap, harus kalian cegah. Jangan sampai bicara kalau misalkan bicara aja nggak bener. Bahkan dalam eksperimen ini mereka tuh bisa point out nama misalkan anak yang paling gagap dari kelas, dibilang misalkan namanya Joe. Itu kamu lihat Joe kan, gagap kan? Dia juga pastinya awalnya kayak kalian-kalian gini. Iblis. Sakit hati banget gak mikirin bahwa ini dikatakan sama anak kecil? Dan eksperimen ini berjalan selama 5 bulan guys, dari Januari sampai Mei tahun 1939. Semua data dari observasi langsung, wawancara, dan juga penilaian kemampuan berbicara anak-anak dari sebelum dan sesudah eksperimen itu dibandingkan. Dan hasilnya adalah 5 anak dari kelompok 1A yang awalnya gagap tapi diberikan pujian-pujian menunjukkan sedikit perbaikan.
tapi sedikit sekali tidak signifikan. However, tapi kebalikannya malah buruk banget guys buat anak-anak di kelompok 2A, 6 anak tuh ya, yang tadinya tidak memiliki masalah wicara, tapi diberikan kritik-kritik pedes itu, perilaku mereka mulai berubah. Mereka jadi sensitif, malu, takut bicara. Selama sesi-sesi mereka juga mereka menggerakkan kaki-kaki mereka, berbisik, menjentikan jarinya karena gak nyaman, menelan ludah, tersentak, bahkan menutup mulut mereka. Dan inilah hasil dari eksperimen itu. Yang pertama Norma Jean Pugh, umur 5 tahun, awalnya tuh gak punya masalah wicara sama sekali, bicaranya normal. Dia juga anak yang kayak bebas banget berbicara, talkative. Tapi setelah sesi kedua sama Mary, Norma jadi sulit berbicara dan dia gak mau bicara lagi sama Mary. Yang kedua Barry Rom, umur 9 tahun, dia menolak untuk berbicara. Hampir setiap waktu, setiap sessionnya mereka, Betty selalu nutupin matanya dia pakai telapak tangannya ataupun lengannya. Ada seorang anak laki-laki yang juga akhirnya menolak untuk membaca di kelas. Dia takut pas sekolah tuh gak mau baca lagi. Yang keempat anak tertua yang di kelompok 2A namanya Hazel Potter, usia 15 tahun. Itu perubahannya juga signifikan banget. Dia jadi memperhatikan dirinya sendiri, hati-hati dalam berbicara. Terus Hazel ini jadi pendiam. Pas dia ngomong, jadi sering mengatakan jadi dia pakai fillers saking takutnya ngomong. Jadi dia juga menunjukkan tanda frustrasi, sering menjentikan jarinya. Dan ketika Mary tanya kenapa dia jadi sering ngomong Hazel bilang bahwa dia takut untuk mengatakan kata setelahnya. Dan pas ditanya, terus kenapa kamu suka jentik-jentikin jari? Hazel bilang bahwa dia takut kalau kata berikut yang keluar dari mulutnya itu adalah Oh my god, merinding. Yang berikutnya ada Clarence Pfeiffer, umur 11 tahun, selalu jadi takut salah. Saking takut salahnya, setiap dia ngomong, dia selalu memperbaiki cara bicaranya. Pada suatu ketika, Clarence tuh bilang sama Mary bahwa dia tuh punya masalah untuk mengolah kata sebelum dia mengatakannya. Terus Mary bilang, gimana emang kamu tahu? Clarence membalas, iya kata-kata yang mau aku katakan susah sekali untuk keluar, rasanya seperti nyangkut. Dan anak ke-6, Mary Corlaske, usia 12 tahun, yang awalnya baik-baik aja juga, suka ngobrol, talkative, seneng ngomong, berubah 180 derajat menjadi anak yang pendiam dan pemarah. Di salah satu sesi eksperimen, Mary Tudor itu sempat nanya sama si Mary ini, Mary, itu teman-teman kamu sama sahabat-sahabat kamu tahu kalau kamu gagap? Dengan bergumam, Mary bilang, tidak. Mary Tudor terus nanya lagi, kenapa enggak? Dijawab sama si Mary kecil, aku udah hampir tidak pernah bicara sama mereka. Dan 2 tahun setelah eksperimen ini dilakukan guys, Mary Corlaske itu kabur dari panti asuhan. Ternyata dampak dari eksperimen ini malah buruk banget kepada anak-anak yang mendapatkan respons negatif. Bahkan sangat-sangat mengerikan. Dan karena sadar banyaknya dampak negatif, akhirnya Wendell sendiri menghentikan penelitiannya. Bahkan dia sampai akhirnya minta maaf ke subjek penelitian dan menyediakan terapi untuk anak-anak yang terdampak. Nah setelah eksperimen ini secara resmi berakhir, Mary Tudor kembali ke panti asuhan untuk memberikan perawatan lanjutan secara sukarela. Di waktu yang sama Mary Tudor juga menjelaskan sama anak-anak panti bahwa yang mereka lakukan selama ini itu bukanlah terapi wicara, tapi adalah sebuah eksperimen. Dan ada kelompok anak-anak yang sebenarnya sama sekali tidak punya masalah, kayak anak-anak 2A yang gak gagap sama sekali. Nah meskipun tujuannya baik, tapi kan sudah terjadi guys eksperimennya. Dan orang-orang kaget begitu tahu eksperimen ini bisa terjadi. Dan gak ada yang tahu apakah anak-anak itu bahkan setelah dikasih tahu yang sebenarnya apakah bisa pulih atau tidak. Pada 22 April tahun 1940, Mary Tudor menulis sebuah surat kepada Wendell. Dengan bahasa yang agak defensif, dia bilang bahwa saya yakin bahwa mereka semua nanti ada waktunya akan pulih. Tapi ya jelas kita meninggalkan kesan yang kuat pada mereka. Nah, Wendell yang tahu dia akan mendapatkan kecaman kalau misalkan eksperimennya ini sampai diketahui sama publik, memutuskan bahwa dia tidak akan mempublikasi penelitiannya dan menyembunyikan semua data dari eksperimennya. Sampai baru di tahun 1960-an, dokumen penelitiannya Wendell ini bocor guys ke pihak University of Iowa. Dan di momen itulah Fakultas Psikologi dan juga orang-orang lainnya semua kaget atas sekeji apa eksperimen yang dilakukan sama Wendell dan asistennya Mary Tudor. Sampai akhirnya eksperimen ini jadi terkenal dengan nama The Monster Study. Dan di tahun 1965, 5 tahun kemudian, Wendell kehilangan nyawanya akibat serangan jantung hebat. 62 tahun setelah eksperimen itu dilakukan,
Di tahun 2001, portal berita San Jose Mercury News muncul dengan sebuah artikel yang berjudul Ethics and Orphans, The Monster Study. Ditulis sama seorang reporter investigasi, Jim Dyer, yang memang kerja di San Jose Mercury News. Gak cuma satu artikel, si Jim ini guys menulis serangkaian artikel yang mengungkapkan detail dari eksperimen ini. Dan si Jim ini karena dia reporter investigasi, menghubungi anak-anak yang dulunya jadi subjek dari The Monster Study untuk lebih paham nih apa sebenarnya dampak dari penelitian 60 tahun lalu itu. Beberapa subjek sudah kehilangan nyawanya, tapi ada beberapa yang masih hidup. Salah satu dari anak-anak yang tadinya ada di grup 2A, yang awalnya nggak apa-apa, mengungkapkan bahwa sepanjang hidupnya guys, dia percaya bahwa dirinya adalah orang gagap. Bahkan dia bilang bahwa setelah eksperimen itu, dia menarik diri dari society, dari lingkungannya. Ada lagi yang ditemukan sama Jim, itu anak-anak yang orang tuanya, ibu atau bapaknya dulu adalah subjeknya Monster Study, bilang bahwa orang tua mereka itu sampai tua, pendiam, gak percaya diri, dan takut berbicara. Norma yang tadi pertama kita bahas, Norma Jean Pugh, yang pas eksperimen ini usianya 5 tahun, mengganti namanya menjadi Catherine Mia Camp, dan katanya seumur hidupnya itu menganggap dirinya aneh, dia benci berbicara, dan dia cuma memilih untuk bicara sama orang-orang tertentu guys, kayak keluarganya, atau beberapa orang di gerejanya. Dan ketika lagi-lagi akhirnya eksperimen ini terbuka ke dunia internasional, pada tahun 2001, University of Iowa secara resmi meminta maaf atas penelitian tersebut. Dan di Januari 2003, The New York Times Magazine menelpon salah satu subjek yang dulunya ikut eksperimen ini, Mary Korlaske tuh yang kabur dari panti asuhan. Dan pas ditelepon ditanyain dampak dari eksperimen itu seperti apa. Si Mary ini curhat guys bahwa eksperimen yang hanya berjalan selama 5 bulan itu menghancurkan hidupnya. Saking traumanya, dia bahkan gak berani ngomongin tentang eksperimen itu ke suaminya sendiri. Bahkan pas diminta untuk menceritakan ulang, suara Mary langsung pecah. Terus dia bilang, udah saya gak bisa ngomong lagi. Terus dia bersumpah serapah dan dia menutup teleponnya. Dan di tahun 2003, 3 subjek eksperimen yang masih hidup, Norma Jean Pugh atau Catherine Makeup tadi, Mary Korlaske, dan Hazel Potter, masing-masing menggugat negara bagian dan University of Iowa dengan alasan menimbulkan tekanan emosional dan penipuan. Negara bagian Iowa itu membayarkan kompensasi sebesar 925.000 US dollars atau sekitar 8,7 miliar rupiah kepada 6 mantan subjek penelitian karena menyebabkan masalah psikologis jangka panjang. Wah, gila juga ya, negaranya akhirnya harus turun tangan. Gila banget. Wah. Itulah tadi The Monster Studies guys. Apa yang kita pelajari dari video kali ini? Menurut aku yang paling jelas adalah ternyata 1. Studi ini sangat-sangat tidak etis dan menyalahi semua batasan. Dan yang kedua, bahwa ternyata bahasa-bahasa negatif dampaknya bisa sebesar dan semenghancurkan itu untuk seseorang. Kalau misalkan afirmasi positif, pujian, dan lain-lain bisa sedikit memperbaiki atau sedikit berdampak baik pada seseorang, tapi hal yang sama dalam konotasi buruk, dampaknya luar biasa besar. Mungkin karena itu juga ya, kalau misalkan seseorang mendapatkan komentar online aja yang baik-baik memang buat happy, tapi ngelihat satu yang jahat aja bisa menghancurkan hari kalian. Kalian sama gak sama aku? Ternyata bukan cuman pilihan kita gitu untuk melihat satu yang buruk dalam lautan hal baik, tapi memang satu yang buruk itu memiliki dampak super besar secara psikologis. Wow, I didn't know that before. Makes a lot of sense. Gimana menurut kalian guys? Apakah ada yang pernah mendengar tentang eksperimen ini sebelumnya? Coba komen di bawah. Terima kasih semua yang sudah nonton. Besok kita ketemu di Neror, jadi jangan lupa untuk subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Storytelling, eksperimen, ya tentunya pihak dibantu sama seorang murid pasca sarjana psikologis nilis. Surprise.